Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Kyai Al-Hadz Shadiq Hamzah selaku pengurus pengasuh Pondok Pesantren As-Shadiqiyah Semarang beserta keluarga, yang kami hormati Gus Sitkon Prabowo beserta keluarga, yang kami hormati Gus Zamzami Urif beserta keluarga, dan yang kami hormati Ustadz Burhan Ali Setiawan, dan tak lupa santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan iman, Islam, ihsan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara opening ceremony Pekan Ta'aruf Santri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah Semarang tahun 2021 dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa salawat berbingkaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum menginjak acara inti opening ceremony Pekan Ta'aruf Santri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah tahun 2021, izinkan saya selaku MC membacakan susunan rangkaian acara pada malam hari ini sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia dan Hayal Waton, acara keempat sambutan, dan acara terakhir doa dan penutup. Memasuki rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita Muhammad Thohir Mahfud. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil
الكون وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Thohir Mahfud yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, acara pada malam hari ini semoga diberikan kelancaran tanpa ada suatu halangan apapun. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jalal Waton yang akan dipimpin oleh Saudara Desiana Wulan Astari. Kepada Saudara Desiana dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
ini dalam acara pembukaan Pektas tahun 2021 tanpa suatu halangan apapun biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi hadzal ma'had as-sadiqiyah. Saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawanku sekalian, santri baru Pondok Pesantren As-Sodiqiyah yang telah hadir, yang telah bergabung menjadi keluarga besar Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Pondok Pesantren As-Sodiqiyah secara historis menjadi salah satu kelembagaan Islam yang cukup tua. Hakikatnya secara historis pendidikan kelembagaan Islam ada berbagai macam bentuk. Hingga pada saat ini sering kita menjumpai adanya pondok pesantren, bahkan muncul juga pondok pesantren modern yang ikut serta menunjang atau memberikan pembelajaran ajaran Islam serta memberikan atau melanggengkan ajaran-ajaran dan juga budaya-budaya Islami. Kelembagaan pondok pesantren menjadi tujuan utama, yaitu membentuk santri-santri atau generasi yang ia tidak hanya saja peka kepada persoalan agama, melainkan juga persoalan dunia gitu. Makanya menjadi suatu hal yang tidak salah apabila kawan-kawan sekalian itu masuk kepada pondok pesantren, apalagi pondok pesantren As-Sodiqiyah. Karena hakikatnya pondok pesantren As-Sodiqiyah pada dewasa ini cukup banyak memberikan sumbangsih, memberikan program-program pendidikan yang semuanya untuk menunjang kebutuhan dari seluruh santrinya. Makanya bukan menjadi hal yang salah apabila kawan-kawan semua masuk ke pondok pesantren As-Sodiqiyah. Maka pada pertemuan kali ini, yaitu dalam pembukaan Pektas Pekan Ta'aruf Santri, diharapkan bisa memberikan informasi, sejarah dan program kegiatan yang ada pada pondok pesantren As-Sodiqiyah. Ada beberapa hal yang sekiranya perlu diperhatikan bagi santri baru, ya termasuk saya juga. Seperti halnya dijelaskan dalam suatu kitab gitu. Ada 6 perkara yang ia harus menjadi pedoman, yang saya rasa itu harus menjadi pedoman seluruh santri atau penuntut ilmu. 6 itu apa saja? Ala tanalul ilma, yaitu 6 perkara itu ada dakain, wahirsin, wastibarin, wal bulghatin, wa irsadil ustadi, wa tuliz zamani. Yang pertama itu adalah dakain, yaitu cerdas. Cerdas di sini mayoritas ulama membaginya menjadi 2 hal. Yang pertama itu kecerdasan secara intelektual, di mana ia memang sejatinya sudah diberikan suatu kemudahan dalam memahami dan menghafalkan suatu pembelajaran. Dan yang kedua adalah kecerdasan yang ia dapatkan dari cara berusaha. Makanya yang utama pertama itu adalah cerdas, mau berusaha. Santri itu mau berusaha untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah wahirsin, yaitu semangat. Semangat dikatakan bahwasannya seluruh santri pondok pesantren As-Sodiqiyah itu harus peka pada lingkungannya, yaitu tidak menjadi santri yang apatis gitu.
apapun kegiatan pondok itu segera diikuti, segera ditaati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wastibarin, yaitu sabar. Sabar dalam menerima arahan, bimbingan dan juga masukan yang diberikan oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru, oleh kiai. Dan yang keempat adalah biaya. Wabul ghatin ini karena masing-masing dari kita dikategorikan sebagai pelajar, maka biaya ini kemudian ditanggungjawabkan kepada beliau, orang tua kita atau wali kita yang membiayai kita. Istilahnya orang tua atau wali yang telah mempercayakan kepada kita semua untuk belajar di pondok pesantren. Kemudian yang kelima ada wa irsadil ustadi, adanya petunjuk guru. Maka menjadi suatu kesalahan apabila ada orang yang belajar itu secara otodidak mandiri, karena ditakutkan nanti apa yang dia pahami bukan dari suatu kebenaran, akan tetapi hanya berdasarkan egonya sendiri. Terus yang terakhir yang sangat perlu diperhitungkan adalah tulus zaman, yaitu perlu adanya waktu yang lama. Makanya kalau semisal ada teman-teman yang dulunya pernah mondok, kemudian jangan sampai berpendapat bahwasannya saya dulu pernah mondok lama gitu, saya rasa nggak perlu mondok lagi gitu. Saya rasa itu menjadi berpikir yang salah, karena bahwasanya belajar itu tidak ada batas ruang dan waktu gitu. Nah, itu 6 pedoman perkara yang sekiranya harus difahami oleh santri. Maka dari itu mulai sekarang silahkan kawan-kawan sekalian pada awal ini menjadi mengukuhkan niat, memperbarui niat kembali ke pondok itu tujuannya apa? Ke pondok itu tujuannya apa? Nah, mungkin seperti itu beberapa yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi petunjuk dan ibrah dan bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Mungkin sekaligus membuka acara pada malam hari ini, yaitu Pektas Pekan Ta'aruf Santri bagi santri mahasiswa tahun 2021. Maka kita sama-sama buka acara dengan qiraatul Fatihah liridhaati syafaati Rasulillah wa ala karimatil auliyaillah wa usun li hadzal barnamaj. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami harapkan kawan-kawan sekalian bisa mengikuti agenda dengan lancar, dengan hikmat sampai selesai acaranya nanti. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rabiul Aulia yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Semoga dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ustadz Rabiul Aulia kita dapat diberikan kesehatan untuk rangkaian-rangkaian acara selanjutnya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Faik. Kemudian saya persilahkan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد
وسلم رضي الله تعالى عن كل سادة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك إجابة بسر الفاتحة. Terima kasih kepada Ustadz Faik yang telah menuntun doa terakhir pada acara malam hari ini. Acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada hadirin para peserta Pekan Ta'aruf Santri 2021 Pondok Pesantren Wasatiyah Semarang. Sambillah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada penampilan video dokumentasi Pekan Ta'aruf Santri tahun 2019. Dimohon untuk para hadirin dapat menyaksikan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau pimpinan, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah, Kiai Haji Shadiq Hamzah Utsman beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati Dr. Sidkon Prabowo beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati Gus Zamzami Urip beserta keluarga. Dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Burhan Ali Setiawan beserta keluarga. Wabil khusus untuk panitia yang sudah berupaya meluangkan waktu dan tenaganya untuk kelancaran acara Pekan Ta'aruf Santri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah 2021, dan juga rekan-rekan santri putra dan santri putri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sudah dilaksanakannya pembukaan atau opening ceremony dari kegiatan Pekan Ta'aruf Santri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah 2021, dan akan dilangsungkan dengan penyampaian tentang Madrasah Diniyah Pondok Pesantren As-Shadiqiyah yang mungkin akan terkait dengan profil Madrasah Diniyah As-Shadiqiyah dan juga ketentuan dan juga tata tertib yang ada di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren As-Shadiqiyah, yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan Madrasah Diniyah As-Shadiqiyah, yakni Al-Ustadz Muhammad Al-Fiq Al-Aulawi, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Saya Muhammad Al-Fiq An-Nidham sebagai moderator pada acara kali ini yang akan memimpin jalannya sosialisasi Madrasah Diniyah As-Shadiqiyah pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Muhammad Al-Fiq Al-Aulawi waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa kulli ni'matin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Khudratal muhtaramin, wabil khusus Romo Kiai Haji Shadiq Hamzah wa dzurriyyati yang kami hormati Agus Haji Sidkon Prabowo beserta keluarga, yang kami hormati Agus Haji Zamzami Urip beserta keluarga, Ustadz Burhan Ali Setiawan beserta keluarga yang kami hormati, teman-teman pengurus dan santri-santri putra dan putri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia, yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena bisa mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh berkah,
Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Izin untuk menyampaikan beberapa hal yang diminta oleh panitia Pektas. Sebelumnya terima kasih kepada panitia Pektas yang sudah menyediakan atau akan memberikan waktu untuk kami pihak Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan baik itu yang mencakup tata tertib dan kurikulum. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang baru tahu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fiq Al-Aulawi. Di sini saya diamanai untuk mengemban Kepala Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah. Jadi mungkin kalau terkait madrasah silahkan bisa menanyakan kepada saya nantinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan memulai sosialisasi terkait dengan Madrasah Diniyah. Jadi Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah ini berdiri sekitar tahun 2012, yaitu sudah terbentuknya sistem, sudah mulai tertatanya sistem itu tahun 2012. Sebenarnya dalam berjalannya waktu, Madrasah Diniyah ini hadir di tengah-tengah ataupun di bawah lembaga pondok pesantren dalam bidang pendidikan khususnya, karena pada saat awal berdirinya hanya ada ngaji habis maghrib dan juga ngaji asar. Nah, pada tahun 2012 makanya terbentuk sistem Madrasah Diniyah. Nah, adapun Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah ini sendiri ini menjalankan fungsi pendidikan di pondok pesantren As-Shodiqiyah, khususnya terkait dalam hal fan ilmu keagamaan meliputi seperti nahwu, shorof, fikih dan lain-lain. Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah ini memiliki tiga tingkat. Yang pertama tingkat sanawiyah, yang kedua tingkat aliyah, dan yang terakhir adalah tingkat mahasiswa. Nah, untuk tingkat sanawiyah itu diperuntukkan untuk pelajar SMP ataupun MTS yang nantinya akan berdiri dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu untuk madrasah sanawiyah. Untuk madrasah aliyah itu diperuntukkan untuk siswa-siswi ataupun pelajar SMK maupun MA nantinya. Nah, untuk kelas aliyah. Nah, yang terakhir untuk mahasiswa itu diperuntukkan untuk mahasiswa. Karena yang pada malam hari ini yang dita'aruf adalah mahasiswa, jadi kita terfokus kepada mahasiswa saja biar tidak terlalu melebar. Nah, di tingkat mahasiswa ini, jadi nantinya teman-teman santri baru baik putra maupun putri nanti akan menempuh 4 jenjang ataupun 4 tingkat di madrasah mahasiswa, yaitu ada 4 kelas nantinya yang akan ditempuh dalam waktu 4 tahun, yaitu kelas awaliyah, kelas wusto, ulia 1 dan ulia 2. Jadi ada 4 kelas nantinya yang akan dilalui oleh santri-santri baru sekalian ini. Nah, adapun untuk struktur kepengurusan ataupun struktur personalia dari Madrasah Diniyah As-Shodiqiyah
Yang pertama ada Dewan Penyantun atau Dewan Pelindung, yaitu pengasuh utama beliau Romo Kiai Haji Sodik Gamja Usman, dengan Dewan Pengasuh yang pertama Gus Dr. Haji Muhammad Sidkon Prabowo, yang kedua Gus Haji Muhammad Zamzami Urip. Untuk Dewan Penasehat ada Ustadz Burhan Ali Setiawan, Ustadz Muhammad Asif, dan juga Ustadz Syamsul Ma'arif. Untuk yang kedua, yang Dewan Harian itu ada 4. Yang pertama ada Kepala Madrasah, yaitu saya sendiri Muhammad Alfiq Al-Aulawi. Yang kedua adalah Waka Kurikulum Ustadz Ainun Fawaid. Yang ketiga ada Waka Kesiswaan Ustadz Imam Konian. Yang selanjutnya ada Bendahara. Jadi mungkin bendahara ini menyesuaikan baik di putra maupun di putri. Nanti di bab berikutnya akan dibahas. Jadi untuk di putra ini bendaharanya ada Kang Arik Maulana Hadi. Untuk wali kelas 1 itu Ustadz Zah Nur Aini. Untuk wali kelas 2 Sanawiyah ada Ustazah Dewi Ratna Safitri. Kelas 3 Sanawiyah ada Ustadz Imam Konian. Kelas 1 Aliyah ada Ustazah Dewi Susilawati. Kelas 2 Aliyah ada Ustadz Muhammad Alifaik Anidom. Kelas 3 Aliyah ada Ustadz Muhammad Rabitul Ulia. Kelas awaliyah ada Ustadz Ainun Fawaid. Kelas wusto ada Ustazah Pinda Aulia Sabtiansyah. Kelas ulia 1 ada Ustadz Anas. Kelas 2 aulia saya sendiri Muhammad Alfiq Al-Aulawi. Nah, sebelumnya saya selaku Kepala Madrasah Diniyah mohon maaf tidak bisa menghadirkan jajaran Dewan Asadid karena banyaknya ataupun ada beberapa kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan oleh para Dewan Asadid. Dengan sangat berat hati saya meminta maaf karena tidak bisa menghadirkan beliau-beliau di depan teman-teman sekalian. Jadi untuk Dewan Pengajar itu ada total sekitar ada 26. Nanti bisa dibaca sendiri saja untuk Dewan Pengajarnya. Mungkin teman-teman sudah pada lihat di di jadwal pelajaran itu kan ada nama-nama Dewan Pengajar. Nah, ini yang paling terpenting yaitu tata tertib. Tata tertib Madrasah Diniyah As-Sodikiyah. Yang pertama kewajiban yang pertama yaitu meliputi tentang tata cara berpakaian. Kita fokus di poin B yaitu mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa dalam tata cara berpakaian untuk hari Jumat itu menggunakan pakaian seragam Madin 1, di mana seragam Madin 1 itu memakai baju hijau polos. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Mungkin yang santri baru juga sudah banyak senior-seniornya memakai seragam. Jadi untuk hari Jumat itu memakai seragam Madin 1, yaitu memakai baju hijau dan sarungnya batik. Jangan sampai atasnya polos, bawahnya polos. Nah, jadi nggak ada warnanya. Makanya seragam 1 ini atasnya polos, bawahnya batik. Nah, untuk hari Sabtu santri-santri sekalian memakai baju bebas. Di hari Minggu itu memakai seragam Madin 2. Nah, seragam Madin 2 ini kebalikan dari yang tadi. Kalau hari seragam Madin pertama itu kan atasnya polos, bawahnya batik. Nah, kalau seragam Madin 2 atasnya batik, bawahnya polos. Untuk hari Senin itu memakai baju bebas, Selasa juga memakai baju bebas. Terakhir untuk hari Rabu memakai baju putih. Nah, memakai baju putih. Adapun untuk atasan ataupun
bawahan terkait baju bebas dan juga baju putih. Silahkan disesuaikan santri-santri mahasiswa sekalian. Nah, peraturan yang nomor 2 untuk kewajiban di dalam kelas yaitu membawa perlengkapan belajar. Nomor 3, berada di ruang kelas selambat-lambatnya 10 menit setelah bel. 4, duduk rapi dan sopan. 5, muhafadzah lalaran sampai jam pelajaran. 6, sedia dan setia menerima pelajaran. Lah, mungkin dari poin 2 sampai 6 ini yang masih menjadi evaluasi kita bersama, bahwasanya santri-santri sekalian ini hobinya adalah menunggu wali kelas ataupun menunggu ustadz ataupun pengampunya datang terlebih dahulu, baru santri-santrinya yang datang. Padahal ini berbanding terbalik ketika santri-santri mahasiswa khususnya ini mendapat perkuliahan di universitas ataupun di perguruan tinggi. Karena di dalam perguruan tinggi mungkin teman-teman sudah ada di dalam kelas sebelum dosen masuk. Tetapi sangat disayangkan kasus yang kita evaluasi bersama adalah di Madrasah Diniyah As-Shadiqiyah masih banyak santri-santri yang menunggu ustadznya datang dulu baru santri-santrinya masuk. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, karena sejatinya yang butuh ilmu itu ustadznya apa santrinya? Ustadznya apa santrinya? Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawahi bersama, jadi menjadi bahan evaluasi. Nah, perlu diperhatikan poin 2 sampai 6. Nah, di sini ada muhafadzah atau lalaran. Nah, ini bisa muhafadzah enggak mesti nadoman, bisa saja silahkan solawatan ataupun yang lainnya juga nggak apa-apa, karena ada beberapa tingkat yang tidak ada nazomnya. Mungkin nazom itu hanya ada di kelas wusto, yaitu ada imriti, yang lainnya mungkin karena kelas awaliyah memakainya jurumiyah. Mungkin kalau mau lalarannya al-kalamu walafdu silakan. Atau juga bisa karena di kelas awaliyah itu kan ada sorof, mungkin bisa tasrifan sebelum memulai pelajaran. Nah, kewajiban di dalam kelas yang nomor 7 yaitu menjaga kesopanan, ketertiban dan kebersihan. Mungkin kalau di santri mahasiswa ini sudah bisa bisa dilakukan lah, sudah bisa terlaksana dengan baik. Poin nomor 7 ini beda dengan yang di pelajar. Mungkin di pelajar masih ada beberapa siswa-siswi yang masih aktif ketika menerima pembelajaran khususnya. Nah, terus yang B, peraturan yang B yaitu kewajiban di luar kelas. Yang pertama, menghormati kitab atau buku dan pengajar. Nah, ini juga kadang yang perlu kita perhatikan, adab kita terhadap kitab dan buku. Bukan hanya adab itu dilakukan terhadap pengajar ataupun terhadap seseorang yang lebih tua ataupun seseorang yang muda, tetapi adab terhadap kitab atau buku ini juga diperlukan dalam kita menuntut ilmu. Jadi mungkin semisal kalau biasanya bawa kitab kayak bawa paketan ataupun bawa kantong kresek di cangking ataupun di teteng-teteng dilempar-lempar. Nah, mungkin untuk saat ini dikurangi, karena kita juga salah satu penghormatan kita kepada musonif ataupun pengarang ya dengan cara kita menghormati karangan-karangan kitab beliau dengan membawa dengan baik. Jadi nggak ngasal, nggak seperti kayak bawa makan ataupun bawa es yang cuma diteng-teng pakai satu tangan ataupun yang lainnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Terus yang nomor 2, mengikuti kegiatan lainnya yang diadakan pondok pesantren. Mungkin untuk kegiatan lainnya nanti bisa
disosialisasikan oleh pengurus pondok. Yang ketiga berbudi baik haliyah dan makoliyah. Nah, ini haliyah dan makoliyah. Jadi senantiasa kita selalu berusaha ya, selalu berusaha berbuat baik ataupun bertauladan di dalam haliyah, di dalam tindakan ataupun makoliyah ataupun dalam ucapan. Kalau kemarin kita ngomong kasar 10 kali, berarti besok harus dikurangin. Kalau nggak bisa mengurangin sampai 0 kali, besok kita mengurangin 9 kali, besoknya lagi dikurangin lagi 8 kali. Insya Allah, karena kebiasaan akhirnya sesuatu yang buruk akan hilang. Jadi keburukan itu dihilangkan sedikit demi sedikit, karena kalau langsung konstan mungkin jadinya akan ada efek tersendiri. Mungkin ada teman-teman yang ngerokok, yang mau berhenti merokok, mungkin kalau di-cut langsung akan bisa menimbulkan sakit. Nah, makanya kalau semisal hari ini kita katakan melaksanakan keburukannya itu 1 ember, nah besok kita kurangi 1 gayung, berarti semakin berkurang semakin berkurang. Nah, jadi ini yang nomor 3, berbudi baik haliyah maupun makoliyah. Yang nomor 4, membayar syahriyah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Jadi mungkin karena madrasah diniyah ini untuk masalah masalah syahriyah ini masih menyatu dengan pondok pesantren. Oleh karenanya nanti ini juga menjadi himbauan untuk santri-santri semua untuk tertib administrasi. Jadi jangan sampai di kemudian hari gara-gara kata besok saja, pasti besok ada uang. Nah, ini yang memicu sebuah gunung utang ataupun gunung tunggakan teman-teman santri semua, karena awalnya menyepelekan 1 bulan, akhirnya keterusan, nggak kerasa sudah berlalu 5 bulan, akhirnya jadi numpuk. Nah, ini perlu diperhatikan. Oleh karenanya mungkin dari pengurus juga, dari pengurus pondok pesantren menekankan untuk pembayaran ini selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Nomor 5, menyerahkan surat izin kepada ketua kelas sewaktu tidak dapat masuk sekolah atau kegiatan lainnya. Nah, jadi perlu diperhatikan jumlah alfa ataupun batas maksimal alfa untuk santri di tingkat mahasiswa itu 10 kali dalam 1 semester. Jadi 10 kali dalam 1 semester. Kalau mau dimanfaatkan monggo, tapi ya kalau bisa ya jangan dipakai. Nah, jadi ketentuan maksimal alfa ini 10 kali dalam 1 semester. Yang nomor 6, meminta izin kepada pengasuh dan pimpinan madrasah ketika akan pindah atau boyong. Nah, silakan nantinya yang teman-teman santri mungkin di kemudian hari nanti akan boyong, nanti meminta izin terlebih dahulu. Jadi kalau semisal kita datang meminta izin masuk, harusnya kita keluar pun harus meminta izin masuk. Jangan pergi tanpa alasan. Nah, jangan pergi tanpa alasan. Nah, jadi karena pondok ini kan juga sebagai rumah kita. Jadi ketika kita datang ke rumah, setidaknya kita meminta izin dulu kepada orang tua kita, mau bahwasanya saya datang ke rumah. Nah, setelah kita mau akan keluar, harusnya kita juga meminta izin. Jangan sampai di tengah-tengah hilang ataupun di tengah-tengah lost kontak dan lain sebagainya, tidak ada kabar. Akhirnya ini menjadi
suatu kalau bisa dibilang sebagai bau dari kita karena keluar tanpa izin. Kita masuk dengan izin, masa kita keluar tanpa izin. Nah, itu terkait dengan kewajiban. Adapun yang poin nomor 2 adalah larangan di dalam kelas. Dilarang keras memakai kaos dan sweater atau sejenisnya. 2. Membuat gaduh. 3. Menyatakan hadir pada teman yang tidak masuk. 4. Keluar masuk kelas tanpa mendapat izin. 5. Berbuat curang di waktu ujian, tidur, makan dan minum. Jadi mungkin poin larangan ini saya kira tidak akan dilakukan oleh santri-santri mahasiswa. Untuk poin larangan di dalam kelas. Yang selanjutnya, poin di luar kelas. Yang pertama, beramai-ramai di waktu pulang sekolah, mengganggu kelas lain yang belum pulang sekolah, membuat gaduh di depan ruang yang masih digunakan sekolah. 4. Merusak peralatan madrasah. 5. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya kira ini juga tidak akan dilakukan oleh santri mahasiswa. Nah, jadi larangan-larangan ini saya kira tidak akan dilakukan oleh santri mahasiswa. Kalau santri pelajar masih mungkin. Tapi kalau santri mahasiswa saya kira tidak akan melakukan larangan-larangan yang tertulis tadi. Nah, untuk sanksinya, bagi yang tidak mematuhi tata tertib ini harus tunduk atas kebijakan pengajar ataupun pimpinan madrasah. Nanti ada hadiah sedikit lah kalau semisal teman-teman ada yang langgar ataupun memanfaatkan alfa 10 kali tadi, nanti ada hadiah sedikit dari pengurus madrasah diniyah. Nah, tambahan jadi untuk surat izin silahkan untuk yang putra, santri putra bisa menghubungi ke Ustadz Ainun dan juga Ustadz Konian, atau bisa ke kantor sekretariat ke kamar 5. Dan juga untuk putri bisa menghubungi Ustazah Lail dan juga Ustazah Aini. Itu terkait dengan dengan peraturan kewajiban, larangan dan sanksi. Selanjutnya untuk waktu dan biaya. Untuk waktu tingkat mahasiswa itu dimulai 19.25 sampai dengan 20.30. Nah, untuk waktu ini masuk 19.25. Ini diusahakan santri-santri semua ini menunggu. Seperti apa yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya masa ustadznya dulu yang menunggu santrinya, padahal sejatinya yang butuh adalah santri-santri semuanya. Nah, yang selanjutnya biaya. Kebijakan biaya administrasi dikembalikan pada pihak pondok pesantren. Nah, jadi nantinya untuk biaya ini nanti dikembalikan ke pihak pondok pesantren. Entah ke depan itu nanti ada biaya-biaya A, B, C dan lain sebagainya, nanti kami akan memberitahukan lewat pengumuman lanjutan terkait biaya tersebut. Nah, selanjutnya ujian. Jadi ujian ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 1 kali di semester gasal dan 1 kali di semester genap. Untuk bulannya, semester gasal itu kira-kira Desember dan Januari untuk ujian akhir semester. Adapun untuk semester genap itu dilaksanakan di bulan Mei, kalau enggak di bulan Juni. Nah, adapun ketentuan-ketentuannya itu yang pertama, jadi santri-santri semua harus mengikuti koreksian kitab terlebih dahulu supaya bisa mengikuti bisa mengikuti ujian
akhir semester. Nah, jadi harus bisa harus mengikuti koreksian kitab. Nah, koreksian kitab itu dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian semester. Jadi bisa dikira-kira saja kalau semisal kok ujiannya di bulan Desember, berarti ancang-ancang bulan November ini sudah sudah ada warning buat koreksian kitab. Nah, nanti itu terus yang terakhir ada remedi atau HER. Nah, untuk remedi ujian semester dilaksanakan minggu berikutnya setelah ujian semester selesai. Dan untuk remedi koreksian kitab itu sama, dilaksanakan juga 1 minggu setelahnya. Nah, jadi mungkin untuk perlu diperhatikan koreksian kitab ini nantinya lebih ke lebih ke mengoreksi kitab-kitab santri-santri semua. Nanti masalah ketentuan bisa kami sampaikan ataupun kami sampaikan di pengumuman berikutnya. Yang terpenting sebagai poin penting adalah kami akan mengoreksi kitab di bagian makna. Sekiranya maknanya full ataupun ada beberapa makna yang kosong tetapi bisa dibaca, ataupun ada yang maknanya full tapi tidak bisa dibaca. Nah, intinya koreksian kitab ini sebagai pertanggungjawaban kalian terhadap apa yang kalian tulis dari guru-guru ataupun ustadz-ustadz yang menyampaikan materi. Nah, jadi semisal katakan di kelas awaliyah itu ada kitab takrib, nah, oleh Ustazah Lail ya. Nah, itu semisal takribnya full sampai bab haji. Nah, batasnya berarti yang dikoreksi nanti itu dari mukodimah sampai batas haji tadi. Lah, kok di halaman bab puasa ada 1 fasal yang kosong. Lah, sekiranya teman-teman santri bisa mempertanggungjawabkan yang kosong tadi, itu bisa diluluskan. Tetapi ketika tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kosong tadi, mungkin karena tidak berangkat dan males nambal ataupun emang berangkat tapi males ngabsain. Nah, itu nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi itu terkait koreksian kitab. Jadi koreksian kitab itu mengoreksi kitab-kitab santri-santri semua. Jadi ini sebagai syarat mutlak ya. Jadi sebagai syarat mutlak untuk mengikuti ujian. Ketika tidak lolos ketika tidak lolos koreksian kitab, maka tidak bisa mengikuti ujian. Nah, nanti kebijakan-kebijakan di luar itu nanti kami sampaikan. Entah itu ada syarat lain ataupun ada ketentuan lain, mungkin bisa disowankan meminta izin kepada pengasuh ataupun dewan pengasuh lainnya untuk mengikuti tes dan lain sebagainya. Nanti itu disampaikan di pengumuman berikutnya. Yang selanjutnya untuk ujian kelulusan tingkat. Jadi untuk tingkat mahasiswa itu ujian kelulusannya di tahun terakhir di Ulia 2 nantinya teman-teman hanya ada 1 kali ujian tulis dan 1 kali ujian monakosa. Nah, ujian tulis itu hanya berlaku pada semester gasal. Jadi nanti semisal sudah di tingkat Ulia 2, ketika di Ulia 2 nanti di semester awal ataupun semester gasal teman-teman masih mengikuti ujian pada umumnya. Nah, untuk di semester berikutnya nanti teman-teman nanti membuat yang namanya risalah atau sebuah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, ya sejenis seperti skripsi lah, sejenis seperti skripsi. Jadi di kampus kita buat skripsi, di sini juga nanti pas kelulusan membuat skripsi. Nah, itu menjadi syarat mutlak untuk kelulusan untuk Ulia 2. Nantinya untuk jadwal nanti kami akan informasikan terkait dengan timeline risalah ini, nanti diberitahukan di pemberitahuan berikutnya. Yang terpenting
sekitar insya Allah untuk tahun ini nanti kami sudah akan memulai prosesi dari penyusunan risalah ini sekitar bulan Oktober itu sudah mulai mengajukan judul. Jadi tidak ada alasan bahwasanya nanti lulusnya mundur ataupun dengan berbagai alasan bentrok ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita sudah majukan di bulan Oktober, nantinya kita sudah memulai entah itu menyetorkan judul dan lain sebagainya. Jadi sekitar ada 6 sampai 7 bulan sampai tenggat waktu untuk ujian monaqashah. Itu untuk ujian terakhir. Mungkin itu mohon maaf kalau terlalu panjang lebar dan bikin jenuh, karena yang saya sampaikan juga peraturan, di mana yang kalau menyampaikan peraturan mesti sedikit bikin ngantuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanya jawab saja biar enak, biar saya juga tahu apa yang teman-teman ingin tahu dan ada yang masih dibingungkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Fiqh Al-Alawi yang sudah menyampaikan materi dari sosialisasi Madrasah Diniyah Pondok Pesantren As-Shadiqiyah. Untuk teman-teman santri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah, khususnya untuk santri-santri baru, mungkin masih ada sesuatu yang kurang jelas yang hendak ditanyakan kepada pemateri. Kami persilahkan untuk sesi pertama 2 pertanyaan, 1 dari putra, 1 dari putri mungkin, atau dua-duanya putra atau dua-duanya putri. Silahkan yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Ayo, ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Rasa isin wis gede kabeh wis mahasiswa kok isin. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada? Putri? Oh, dari putra ada 1. Mas Dava, silahkan kasihkan mic-nya tolong. Perkenalan diri, terus asalnya dari mana, pertanyaannya apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemarin pengalaman saya waktu mengaji, dan saya sudah izin untuk keluar, kan otomatis kalau saya keluarnya pagi, malamnya pasti jam dini itu saya tidak bisa untuk di surat izin kepada pengurus. Apabila itu diwakilkan oleh untuk panggilan kemana bisa apa enggak? baik, pertanyaan pertama, apabila ada keperluan dari pagi sampai malam mungkin di kampus atau di luar dan tidak sempat membeli surat izin, apakah boleh diwakilkan oleh teman sekelas atau teman sekamarnya? Seperti itu kurang lebihnya. Mau? Oh ya, silahkan kepada Ustadz Al-Fiqh Al-Alawi untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk Mas pertanyaannya terkait surat izin, apakah bisa diwakilkan? Semisal pulang ataupun ada
urusan di luar yang mengharuskan tidak masuk diniyah, tetapi belum sempat izin untuk suratnya. Nah, jadi untuk terkait surat izin ini sebenarnya bisa diwakilkan, tapi ada tapi yang sering sekali tidak diperhatikan, yaitu biasanya santri-santri ini doyannya menitip ataupun nitip surat izin untuk madrasah diniyah, tapi lupa izin kepada pengurus bahwasanya di luar ada kegiatan. Nah, mungkin dari pihak diniyah no problem, karena batasnya diniyah itu kan mungkin bisa dikatakan jam 7:30 sampai jam 8:30 paling maksimal, itu dari diniyah. Tetapi kalau dari pengurus ini kan nanti repot, semisal izinnya kok bilangnya pulang padahal main. Nah, nanti kan ini menjadi sesuatu permasalahan. Jadi kalau masalah surat izin boleh, silakan diwakilkan, nggak apa-apa, kepada teman yang sekelas ataupun sekamar, nanti bisa dititipkan ke kelasnya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu tadi, terutama santri putra ini biasanya menghilang tanpa kabar di siang hari, terus pas diniyah izin tapi lupa izin kepada pihak pengurus. Mungkin itu Mas Dafa. Apakah sudah jelas, Mas Dafa? Sudah. Ya, satu pertanyaan lagi dari Putri. Ayo, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh iya, silahkan. Perkenalkan namanya dan asalnya dari mana. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, asal daerah dari Pati. Izin bertanya Pak Ustadz, kan tadi kan ada batasan minimal alfa kan 10 kali. Nah, kalau untuk batasan pembelian surat izin itu ada batasannya atau tidak? Semisal dari kampus itu ada kegiatan seperti UKM atau organisasi, nah itu kan biasanya kan perlu izin, jadi intinya ada batasannya atau tidak untuk pembelian surat izinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab saja ya. Untuk Mbak siapa tadi? Mbak Nurul Istiqomah. Jadi apakah ada batasan untuk pembelian surat izin? Untuk tadi sih sama halnya kasusnya kayak pertanyaan Mas Dafa tadi. Kita memberikan kelonggaran untuk surat izin. Tapi ketika kita sudah melonggarkan sesuatu peraturan, jangan sampai kelonggaran itu digunakan semena-mena. Kayak tadi diniyahnya izin tapi pondoknya tidak izin. Nah, itu juga konotasinya sama. Jadi untuk batasan silahkan, nggak apa-apa. Mungkin dalam dalam satu bulan kok ada 10 kali surat izin yang masuk, silakan. Yang penting jelas surat izinnya untuk apa, arahnya kemana. Nanti pas ujian bisa jawab,
pas koreksian kitab bisa tam ataupun kitabnya sudah full. Nah, mungkin dari pihak dinia seperti itu saja. Jadi untuk masalah surat izin silakan, tidak ada batasan tersendiri. Nah, tadi mungkin dari mbaknya ada yang menyinggung terkait kegiatan kampus. Nah, ini cukup cukup bagus juga, terutama untuk santri-santri baru sekalian, karena mungkin santri-santri baru ini kan belum mendapatkan sosialisasi yang awal ataupun dari yang lama juga belum jelas terkait kegiatan di luar. Nah, ketika ada kegiatan kampus yang mengharuskan kok tidak mengikuti dinia selama kurun waktu mungkin 3 ataupun di atas 3 hari, silakan lampirkan saja surat dari kampusnya dengan disertai surat dari pengurus. Jadi nanti surat dari kampus minta surat dari pengurus, ketika pengurus sudah mengizinkan, nah kedua surat itu nanti silakan tukarkan kepada, untuk yang putri mungkin Ustazah Lail dan Ustazah Aini, yang putra ada Ustadz Ainun dan juga Ustadz Konian. Nah, nanti akan diserahkan untuk ataupun akan ditukarkan untuk surat izin paralel ataupun surat sakti lah bisa dikatakan. Jadi satu surat berlaku untuk 7 hari. Itu untuk kegiatan kampus. Nah, itu kan mungkin sekiranya untuk yang di kampus itu kan karena kita orangnya masih di sini, tapi ada kegiatan di luar. Nah, mungkin itu cukup jelas atau mungkin ada yang dibingungkan lagi atau ditanyakan lagi? Apakah cukup jelas dari penjelasan dan jawaban dari Kepala Madin Al-Ustadz Al-Fiq Al-Aulawi? Mungkin saya tekankan lagi, untuk masalah perizinan itu ketika memang acaranya itu yang mengadakan kampus, yang mengadakan pihak dari universitas, misalkan seperti nanti mungkin di semester depan ada magang, ada KKN dan sebagainya, itu teman-teman tidak perlu untuk, Mas aku KKN 12 hari, aku izin selama 12 hari, surat izinnya dikasih 12, ya enggak, cukup kalian membuat surat bahwasanya nama saya Muhammad Dafa Subhanul Yom mengikuti KKN di Unisula selama 40 hari dan tidak bisa mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren As-Shadiqiyah berupa kegiatan diniyah pada malam hari, misalkan seperti itu. Nanti surat itu dikasih ke pengurus yang akan menyampaikan lagi ke pihak Madin, dan anak ini akan diberi izin gitu loh, karena kegiatannya juga jelas, kegiatannya jelas. Kecuali kalau misalkan kegiatan di kampus tapi ngomongnya di kampus, kegiatannya malah di kafe. Itu beda lagi. Ngomongnya kegiatan di kampus tapi kegiatannya di kafe. Baru kuwi gawe story, yo ketok. Gitu. Ndak apa-apa. Tapi yo aja bendino. Masa tiap hari ini kafe terus yo. Jangan. Kalau untuk seminggu sekali, 1 bulan sekali enggak apa-apa. Kalau misalkan itu juga benar-benar membicarakan hal yang penting. Mas mau nongkrong, ada mau kumpul panitia pelantikan HMJ. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma sebatas nongkrong tok ya masih mending, bahkan lebih jauh mending diniyah gitu. Gitu ya. Tadi untuk masalah perizinan dan kegiatan-kegiatan nanti di kampus. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain yang masih belum jelas? Ayo. Dibuka lagi untuk 2 pertanyaan lagi dari putra maupun putri, dipersilahkan. Ya. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Enggak apa-apa. Apa cukup?
Cukup? Ya mungkin nanti semisal di kemudian hari ada kendala atau ada unek-unek kepada pihak Madrasah Diniyah, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Di sini di Mahasiswa Putra nanti yang menjadi pengurus di Madrasah Diniyah ada Ustadz Alfik, ada Ustadz Konian, dan ada Ustadz Ainun. Tanya saja. Tempatnya di kamar 5 dan di kamar 6. Ya. Kalau nanti di Putri ada Ustadzah Lail, ada Ustadzah Aini, bisa ditanyakan ya. Kalau misalkan ada kendala atau ada kebingungan di Madrasah Diniyah. Seperti itu. Kamar berapa enggak tahu kamarnya. Kamar Fatimatus Zahro gitu ya. Cukup ya? Cukup? Apakah bisa dicukupkan? Cukup. Baiklah, demikian sosialisasi Madrasah Diniyah As-Sodiqiyah. Ya mungkin dari Al-Ustadz Alfik ada kata-kata penutup untuk mengakhiri sosialisasi tentang peraturan, kurikulum serta tata tertib di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Kepada Ustadz Alfik kami haturkan. Ya, mungkin sebagai penutup, teruslah berusaha dan berjuang, karena kita tidak tahu di jalur mana kita mendapatkan sebuah barokah. Mungkin itu, Ustadz. Baik, saya kembalikan. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Harap di simak betul-betul acara Pektas ini ke depannya, nanti sampai hari Minggu depan ada rangkaian-rangkaian selanjutnya, yaitu ada materi keaswajaan, ada keasodikiahan, dan ada menata niat. Dan nanti akan ada sosialisasi juga dari pengurus, baik pengurus Mahasiswa Putra yang dipimpin oleh lurah kita Al-Ustadz Rabit, dan di pengurus Putri ada Ibu Lurah kita Ustadzah Nafilah, seperti itu ya. Nanti akan ada rangkaian acaranya sendiri. Dan harap teman-teman santri baru untuk bisa memaksimalkan adanya acara ini untuk mengenal lebih jauh pondok kita semua, Pondok Pesantren As-Sodiqiyah ini. Dan nanti di puncak acaranya ada yang namanya screening. Screening itu apa? Nanti materi-materi yang sudah kita dapatkan, kita ulas, kita ujikan secara lisan, bukan secara tulis ya, secara lisan. Nanti akan ada apa yang kamu ketahui tentang Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren As-Sodiqiyah. Oh, jenjang kelasnya ada 3, sanawiyah, aliyah, sama mahasiswa. Oh, ujiannya ada ujian taftisyul kitab, ada ujian tertulis juga, soal seperti itu. Nanti untuk kelas 2 ada ujian risalah, seperti itu. Nanti ada screening. Jadi kenapa harus membawa buku, kenapa harus mencatat? Karena ini penting untuk kita semua. Jangan sampai kita mondok di As-Sodiqiyah, kita ikut madrasah di As-Sodiqiyah, tapi kita nggak tahu jane iki opo toh ngene iki. Nah, gitu ya. Jangan sampai hal itu seperti itu terjadi pada kita. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Jika ada kata-kata yang benar maka murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah murni dari diri saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Ya, silahkan untuk bisa meninggalkan. Oh ya, diingatkan lagi untuk besok materi apa ke As-Sodiqiyahan, keaswajaan, besok keaswajaan, untuk memakai dress code sesuai dengan dress code Madin.
Dress code Madin besok hari Minggu malam Senin. Itu dress code-nya ada seragam Madin 1, ya. Seragam Madin 1. Iya. 2. Seragam Madin 2. Oh, seragam Madin 2. Jangan lupa dress code-nya ya. Karena acaranya diberlangsungkannya ketika waktu Madrasah Diniyah, sehingga absensi Madrasah Diniyah tetap dilakukan di acara ini gitu loh. Jadi tetap di absen dan tetap memakai seragam seperti itu. Ya, cukup. Dari panitia apa ada yang perlu disampaikan? Oh ya, untuk panitia habis ini kita berkumpul sesaat untuk evaluasi, ya. Udah. Tambahan dikit Mas Aik. Apa? Mungkin untuk peserta bisa membawa sampahnya masing-masing. Oh ya, jangan lupa sampahnya. Aja nyampah. Soalnya ning masjid. Nanti kasihan Mas Rijal. Ya, sampahnya dibawa masing-masing, dibawa sendiri-sendiri sampahnya, oke? Untuk panitia jangan lupa kumpul di mana, Andri? Di depan. Ya, di depan ya. Kumpul. Evaluasi kita. Untuk hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan tempat acara dan kembali ke dunianya masing-masing. Anami